Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya tanya, enggak usah ngomong. Tanya dulu baru kamu sampai mana. Jangan mentalkin. Adabnya seperti itu. Man barang siapa amila yang amal sholihan amal saleh min dzakarin daripada laki-laki au unsa atau perempuan, bahwa sedangkan dia mukminun orang yang beriman, amal soleh dengan syarat orang beriman. Walaupun orang itu banyak infak, banyak keluarkan harta, bagi-bagi orang miskin, tapi kalau bukan orang beriman enggak ada gunanya. Kalau Allah senang sama dia, mungkin dia akan dikasih hidayah sehingga beriman, ada. Tapi tidak ada gunanya, enggak ada pahala bagi orang yang tidak beriman. Kalau dia itu infak, orang kafir infak seperti apapun enggak ada gunanya. Enggak nyambung istilahnya itu. Enggak nyambung, enggak bisa masuk surga. Seperti orang itu amal seperti amalnya ahlu surga, tetapi enggak punya kuncinya surga. Kuncine swarga la ilaha illallah. Zaman dulu kan anak-anak kecil kan begitu. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau enggak ada imannya enggak bisa. Maka itu sholat, zakat, haji, tapi tidak beriman, kafir. Seumpama seperti itu. Ya, itu tidak. Selain syahadatnya loh ya, selain syahadatnya. Kalau dia syahadat, ya sudah masuk Islam, ya beda lagi, itu iman. Falanuhyiyannahu, maka dia akan kami hidupkan hayatan dengan kehidupan thayyibatan yang bagus di kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat. Atau yang dimaksud hayatan thayyibah itu adalah kehidupan akhirat saja. Tapi yang enggak, sebetulnya kehidupan dunia ini pula sebelum kehidupan akhirat. Di dunia itu akan hidup dengan enak dan di akhirat juga hidup dengan mulia. Karena orang yang beriman itu hidupnya enak. Bagaimana tidak enak? Wong dia itu nerima. Orang iman itu punya sifat qanaah. Qanaah itu adalah nerima. Dikasih apa saja sama Allah itu marem, seneng begitu. Orang itu kalau dikasih tetapi dia merasaannya itu enggak, masih kurang-kurang, gitu. Itu rasanya masih enggak enak. Kasih sedikit sekali, temannya saja banyak. Nah. Orang seperti sakit hati. Tidak dikasih sakit hati, dikasih tambah sakit hati. Kalau orang itu enggak beriman. Kalau orang beriman dikasih sifat qanaah, alhamdulillah, Allah kok masih ngasih aku. Padahal aku ini sudah banyak maksiat. Kok dikasih air 1 gelas. Alhamdulillah. Air 1 gelas saja jadi syukur begitu. Kemudian rezeki yang dia makan pun juga rezeki-rezeki yang halal. Sehingga rezeki-rezeki itu tidak menjadikan daging yang akan dimakan api neraka. Karena setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka itu akan jadi makanan api neraka. Enak, orang beriman itu enak. Akhlaknya baik, sifatnya sabar, khilm, tidak mudah marah, Masya Allah. Qanaah, nerimo,
bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kalau melihat dunia, yang dilihat orang yang di bawahnya. Masya Allah, syukur sih. Kalau urusan akhirat, yang dilihat orang yang lebih di atasnya di dalam taatnya, itu lebih taat daripada aku kepada Allah. Dia sholat tahajudnya itu sungguh-sungguh. Aku ini sholat tahajud baru 2 rakaat itu saja, itu cepatnya nggak karuan. Nah, dia akhirnya melihat aku pengen nirukan dia. Lah gitu loh. Orang iman itu makanya hidupnya enak. Wala najziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka bi ahsani ma, sebab perkara kanu yang adanya mereka ya'malun, telah mengamalkannya, sebab amalan yang telah mereka amalkan itulah maka kami akan balas mereka. Ada awalnya man amila sholihan, di sini kalau najziyannahum, ya biasa man itu bisa bermakna kalau dianggap lafadznya itu adalah satu, tapi maksudnya di situ adalah siapa saja, akhirnya tidak dijamakkan, maka itu. Wa idza qara'ta bila mana kamu membaca Al-Qur'ana, Qur'an. Pasal kalau mau membaca Al-Qur'an. Di sini qara'ta. Wa idza qara'ta bila mana kamu telah membaca Al-Qur'an, Qur'an. Yang dimaksud ini maksudnya idza aradta qira'atal Qur'an. Bila mana kamu pengen membaca Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka berlindunglah billah dengan Allah, berlindung minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, yang dirajam. Jadi ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Kalau mulai surat ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau mulai ini tengah-tengah ayat ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Nah, itu begitu. Jadi baca ta'awud dulu supaya jauh dari setan. Mau membaca Al-Quran saja minta perlindungan dari setan. Innahu sungguhnya alaisa tidak ada lahu bagi setan sultanun, kekuasaan. Maksudnya bisa mempengaruhi, kemampuan untuk mempengaruhi alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kepada Tuhannya mereka, orang yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah dengan cara tadi isti'adzah itu a'udzubillah, aku minta perlindungan kepada Allah, aku serahkan diriku kepada Allah supaya Allah lindungi dari setan. Tawakal itu masuk bagian itu. Iman kepada Allah, terus minta perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, setan enggak akan bisa menguasainya, mempengaruhinya. Innama sultanuhu, hanyalah kekuasaan setan itu untuk mempengaruhi alal ladzina yatawallawnahu, adalah atas orang-orang yang menjadikan setan sebagai temannya atau kekasihnya, yaitu dengan mentaati setan. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu bihi kepada Allah musyrikun, mereka mengsekutukan. Orang yang mengsekutukan Allah itulah yang akan dipengaruhi oleh setan. Orang yang menjadikan setan sebagai kekasih, itulah yang akan dipengaruhi oleh setan. Tapi orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung, maka setan tidak akan bisa menguasainya, tidak akan bisa mempengaruhinya. Jadi kalau kita ini sampai terjerumus, sebetulnya kita ini kurang berlindung kepada Allah. Apa-apa itulah, minta perlindungan kepada Allah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh seorang wanita, maka beliau minta perlindungan kepada Allah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan wanita yang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, ya.
Saya bayan saya. Astagfirullahaladzim. Wa idza baddalna bila mana kami ganti ayat dan satu ayat, maka ayatin sebagai gantinya, sebagai kedudukan ayat yang lain. Jadi dengan menasahnya demi kemaslahatan para hamba, ini secara majazi, hakikatnya semua hukum-hukum Allah, semua aturan-aturan Allah itu tidak kembali maslahatnya kepada hamba atau kepada Allah. Sebenarnya begitu. Itu kan sudah dibahas dalam Ummul Barahin kan. Akhirnya seperti itu. Karena Allah lah yang menjadikan mereka dapat maslahah, Allah yang menjadikan mereka dapat madarat. Hakikatnya itu. Termasuk af'al Allah semuanya itu fi'l Allah tidak berbuat itu fi'l shalah wal aslah tidak kepada hamba atau kepada diri Allah, zat Allah sendiri tidak. Wallah ini orang yang anak kelas 5, kelas 6 sudah paham yang saya maksud. Wallahu dan Allah alam adalah mengetahui dengan perkara yunazilu yang Allah turunkan. Kalau mereka berkata innama anta muftar. Nah, bila mana sesungguhnya kamu ini adalah bohong. Balang kepada baginda Nabi. Bal aksaruhum sebaliknya mereka itu la ya'lamun, tidak, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi mereka tidak paham mengenai hakikatnya Quran itu apa dan faedahnya nasah mansuh itu apa. Mereka enggak paham. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, kemudian setelah diturunkan oleh Allah SWT diganti lagi, mau diganti mau gak diganti itu kan urusannya Allah, yang nurunkan Allah sendiri. Iya toh. Ini yang faham hanya orang yang beriman. Oh, diganti lagi sama Allah. Diganti. Itu sama aja dulu itu kan. Seperti hukumnya orang yang hukum-hukum syariat-syariat sebelumnya baginda Nabi juga sudah turun dari Allah. Kemudian setelah baginda Nabi diganti. Lemak oleh Allah SWT tidak boleh dimakan oleh kaumnya Nabi Musa. Setelah baginda Nabi boleh dimakan. Ghanimah sebelum baginda Nabi tidak boleh diambil. Zaman baginda Nabi boleh sekarang diambil. Begitu. Yang menurunkan aturan pada anbiya sebelum baginda Nabi juga Allah. Yang menurunkan wahyu kepada Nabi ya Gusti Allah. Kemudian kalau wahyu sudah diturunkan kepada baginda Nabi kemudian diganti lagi, yang ganti juga Allah, sama aja. Jadi penggantian sana, penggantian sini itu di dalam syariat itu biasa yang seperti itu. Karena yang mengganti Allah itu bukan yang mengganti Nabi, bukan yang mengganti Gusti Allah. Ini yang memahami ini adalah orang yang beriman. Jadi nggak bisa ditanyakan kenapa. Wong Allah dulu itu menurunkan ayat ghanimah itu enggak boleh dimakan. Kenapa ketika kok diturunkan lagi wahyu kepada Nabi Muhammad kok boleh dimakan, itu bagaimana itu? Nah, ya enggak seperti itu. Ya terus kantung kan kalau orang beriman ya itu semau Allah. Wong yang buat aturan Allah. Membuat aturan Allah. Dulu najis zaman sebelum baginda Nabi harus dipotong, nggak bisa dicuci lagi, potong buang itu, bolong semuanya lah baju akhirnya. Tapi sekarang zaman baginda Nabi boleh dicuci, ya. Kalau sudah hilang 3 daripada 4 sifatnya sudah boleh 2 daripada 3 sifatnya ya, maka boleh dicuci, sudah dipakai lagi, enak. Allah permudah di syariat itu. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Nazzalahu telah menurunkan Quran itu Ruhul Qudusi malaikat Jibril mir rabbika dari Tuhanmu bil haqi dengan benar. Liyusabbita supaya menetapkan liyusabbita alladzina amanu bi imanihim bihi wa hudaw wa busra. Liyusabbita supaya Allah menetapkan alladzina amanu orang beriman, yaitu imannya orang-orang yang beriman. Wa hudan dan sebagai petunjuk, wa busyra dan kabar gembira lil muslimin kepada orang-orang yang Islam. Jadi seperti itu.
Nah itu Al-Quran ini kok diganti-ganti gimana? Itu udah ngarang. Loh, bukan, ini semuanya ini yang menurunkan Allah. Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu disampaikan kepada baginda Nabi itu supaya orang yang beriman tambah iman. Oh, Allah ganti lagi, nah tambah iman. Oh, sama Allah dipermudah. Nah, akhirnya jadi kabar gembira. Lah kalau sudah perang habis-habisan, capek, kemudian setelah capek, semua ghanimah kumpulkan, bakar semua. Kalau zaman dulu kan begitu, nggak boleh satu pun yang boleh ngambil, semuanya harus dibakar. Itu, bakar semuanya. Zaman dulu begitu sebelum baginda Nabi, nggak boleh makan ghanimah. Nah, sekarang diganti, jadi dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halalkan, oh wa busyra lil muslimin, ini jadi kabar gembira. Yang robah, begini, begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا